Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikemukakan oleh Profesor Notonegoro yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek maupun objek ilmu pengetahuan atau hal yang akan diselidiki. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila ini merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu seperti contoh Profesor Notonegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman yang kedua, yaitu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan iptek itu sendiri. Pengertian ini mengandung makna bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal perkembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatannya dalam nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, para ilmuwan dapat mempertimbangkan batas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pemahaman yang berikutnya yaitu bahwa setiap nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek itu sendiri agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dalam hal ini bahwa ada asumsi antara ilmuwan dengan bangsa Indonesia, di mana yang mengasumsikan bahwa adanya aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Kemudian dalam pemahaman yang keempat bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, yang artinya budaya Indonesia itu sendiri harus ada dalam nilai-nilai Pancasila, yang dimana yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang harus berkembang di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah nilai ketuhanan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama, menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Nilai ketuhanan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai ketuhanan memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Contoh ujian hidupnya yaitu manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan, bukan untuk kerusakan bumi. Dalam kode etika ilmiah dan keinsinyuran menjunjung tinggi keselamatan,
kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan bertanggung jawab, taat aturan, dan sebagainya merupakan contoh dari manifestasi perbuatan untuk kebaikan. Ilmuwan yang mengamalkan perbuatan tersebut berarti mensyukuri anugerah dari Tuhan. Nilai kemanusiaan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. A. Memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan tertingginya. Nilai persatuan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme sendiri adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Beberapa contoh perilaku sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum negara, bersedia mempertahankan dan memajukan negara, serta melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus. Selanjutnya, nilai persatuan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Memberi landasan esensial bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dan fungsi-fungsi profesionalnya. 2. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. 3. Pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya tiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Nilai kerakyatan memberi arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh rakyat dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Nilai kerakyatan juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik, karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan penciptanya dan antara manusia dengan lingkungannya di mana mereka berada.
Selanjutnya, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Problem dalam bidang keilmuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun problem perkembangan iptek di Indonesia diantaranya yaitu 1. Bullying berunsur sara di media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak mengenal umur dan gender membuat pengguna media sosial bersemena-mena dengan pendapat yang mereka keluarkan. Yang kedua yaitu penipuan online, punya sikap individualisme dan tidak berkemanusiaan. Yang ketiga yaitu penyebaran pornografi di banyak platform. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini disebabkan karena adanya perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan yang berkembang melalui iptek. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Septian Hadi Nugroho, NIM 119330026 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi dalam mengatasi masalah pengembangan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah-masalah dalam pengembangan ilmu yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam, guna bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan juga persatuan Indonesia. Dalam menyelesaikan masalahnya, kita dapat menentukan solusi. Salah satunya ialah menetapkan Pancasila sebagai titik acuan. Hendaknya bangsa Indonesia memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan dalam mengembangkan iptek maupun dalam memakai iptek. Dengan menerapkan Pancasila dalam setiap iptek, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan Pancasila. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan gunakanlah untuk hal-hal yang positif seperti di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Pancasila sebagai titik acuan dalam pengembangan ilmu dapat digunakan sebagai filtrasi agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dapat dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, dengan menanamkan ideologi Pancasila yang kita anut dapat mengatasi permasalahan iptek yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, dengan menganut Tuhan yang kita percayai sangat mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong dan berperilaku kemanusiaan dan adil, dan tidak melihat orang secara rasis bahwa Indonesia berbeda-beda budaya tetapi tetap satu, maka terciptanya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang ketiga, negara kita demokrasi di mana setiap argumennya didengar oleh pemerintah. Hal ini menganut sila keempat. Yang terakhir, dalam menggunakan media sosial dan online dengan baik harus terciptanya keadilan sosial, tidak membeda-bedakan dan tidak adanya kesenjangan sosial. Hal tersebut sangat sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.